Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi fatara as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Salah satu ajaran yang sangat mendasar dari agama Islam kita adalah kasih sayang. Kasih sayang ini terungkap dalam sebuah kata yang sangat populer di antara kita atau populer dalam ajaran agama kita, yaitu ar-rahmah. Ar-rahmah adalah merupakan sikap batin yang merasa menyayangi segala sesuatu dengan sangat dalam. Sehingga ar-rahmah itu adalah merupakan follow up, merupakan tindak lanjut daripada kasih cinta dan kasih atau belas kasih. Lalu kemudian ketika sudah sampai pada tingkatan tertinggi, itulah yang diistilahkan dengan rahmah. Maka boleh dikata ketika orang mengklaim sebagai agama cinta kasih, agama cinta, maka alhamdulillah Islam ini ternyata lebih dalam lagi dan jauh lagi. Itulah rahmah. Rahmah adalah segala-galanya dalam agama kita ini. Kita dipilih menjadi orang yang beriman juga tentu tidak lepas dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan manisnya ibadah-ibadah yang kita lakukan juga tidak terlepas dari rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas duniawi yang kita rasakan saat ini pun juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya Allah itu mengasihi mereka yang beriman dan juga masih mengasihi mereka yang tidak beriman dalam bentuk masih memberikan karunia kehidupan dunia. Tapi saya kira yang terpenting adalah bahwa hingga di saat kita akan meninggal dunia nanti, dan lebih penting lagi di saat kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, semua itu terjadi hanya karena rahmatnya Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa kita semua ini akan masuk surga karena rahmah Allah. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah? Engkau pun demikian ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ana. Saya pun demikian. Dalam artian bahwa tak seorang pun di antara manusia akan masuk ke dalam surga Allah kecuali karena rahmahnya Allah. Bukan karena amal perbuatan, bukan karena apa yang kita klaim sebagai modal dan kunci surga yang telah kita miliki karena kerja-kerja dan perjuangan kita. Memang semua apa yang kita lakukan dari kebaikan dan perjuangan tentu menjadi kunci bagi kita mendapatkan rahmat Allah. Tapi pada akhirnya kita harus yakin bahwa masuknya kita ke dalam surga karena memang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang begitu dalam ini terpatri dalam sifat-sifat Allah. Yang satu-satunya sifat Allah yang diulang dalam dua bentuk adalah kasih sayang. Di awal semua surah kecuali surah nomor 9, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 117 atau 113 kali dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebut kasih sayang, menunjukkan bahwa seolah-olah seluruh kandungan isi Al-Quran itu dari awal hingga akhir memuat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah kita yakini, bahwa apapun yang diperintahkan, bahkan apapun yang dilarang dalam Al-Quran, tidak terlepas dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah yang diulang dalam dua bentuk hanya rahmah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah bentuk nama Allah yang menggambarkan ketidakterbatasan. Dalam arti rahmah ini diperuntukkan bagi mereka yang beriman maupun mereka yang menolak keimanan. Diperuntukkan bagi kehidupan dunia ini, tapi tidak untuk kehidupan ukhrawi. Diperuntukkan bagi umum manusia, tapi tidak bagi mereka yang terpilih dalam iman dan Islam. Disinilah kemudian nampak bahwa Allah itu memiliki rahmah yang tidak terbatas di satu sisi, tapi ada yang istimewa dan khas, spesial di sisi yang lain. Itulah Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim adalah kasihnya Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Ibaratnya kalau saya mengistilahkan, ada pintu yang umum, orang-orang yang khusus itu boleh masuk di pintu tersebut. Tapi orang-orang yang umum tidak boleh masuk dalam pintu yang khusus, karena itu adalah VIP. Maka Ar-Rahman adalah pintu untuk umum, for public. Sementara Ar-Rahim adalah pintu VIP hanya bagi mereka yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Beliau tidak saja datang membawa kasih sayang, tapi pada diri dan kehidupan beliau itu terpatri kasih sayang. Orang-orang mencintai beliau, orang-orang terjatuh hati kepada beliau, karena memang pada diri beliau tertanam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aspek kehidupan beliau menggambarkan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu, kata Allah, ya wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam semesta. Maka kasih sayang Rasulullah SAW ditujukan untuk mereka yang beriman mengikuti ajaran beliau. Namun kasih sayang beliau juga masih juga diberikan kepada mereka yang tidak beriman kepada beliau. Beliau tidak pernah menyakiti orang hanya karena ditolak. Beliau tidak pernah berkata kasar kepada orang hanya karena orang tersebut mencela Rasulullah SAW misalnya. Tapi perilaku beliau, tutur kata beliau, mimik wajah beliau, semuanya menggambarkan kerahmatan sebagai rahmatan lil alamin. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk membawa kasih sayang, hudan wa rahmah. Demikianlah seluruh tataran ajaran agama Islam ini. Dari A sampai Z, semuanya bertujuan untuk membawa kasih sayang. Dan oleh karenanya, saya ingin mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada agama ini sebagai agama yang tidak memiliki cinta kasih, sesungguhnya adalah tuduhan yang jahil dan merupakan kejahilan dari sebagian manusia. Karena sekali lagi, dalam agama kita ini bukan sekedar bahwa kita merasa cinta kepada orang, tapi justru kasih sayang kepada orang. Dan sekali lagi, kasih sayang itu memiliki makna yang tertinggi. Itulah sebabnya kasih sayang atau rahmah dalam Islam ini begitu besar, hingga kalau kita lihat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya luar biasa. Hampir kita menyadarinya bagaimana
ketidakterbatasan kasih sayang itu. Allah Subhanahu wa taala dalam pengampunan misalnya membuka pintu-pintu pengampunan bagi hamba-hambanya yang berdosa tanpa batas. Mereka yang berdosa di siang hari diampuni di malam hari jika ingin. Mereka yang berdosa di malam hari diampuni di siang hari. Mereka yang berdosa akan diampuni kapan saja jika ingin kembali kepada Allah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa hamba-hambanya sebelum bersuara ghargir atau girgar. Dan suara girgar adalah suara terakhir yang akan kita dengarkan dari tenggorokan seseorang ketika menghembuskan nafas terakhir. Sebelum itu terjadi, maka Allah masih membukakan pintu-pintu kasih sayang untuk diampuni. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam tatlu'i asy-syams minal maghrib. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya sebelum matahari terbit dari barat, sebelum terjadi hari kiamat. Ada satu ayat yang sangat indah dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil para hambanya pendosa-pendosa. Mereka yang telah keluar dari jalan kebenaran. Mereka yang telah melampaui batas berlebih-lebihan dalam hidupnya. Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku." Dan kita kenal bahwa panggilan ibad atau abd dalam Al-Quran adalah panggilan yang terindah. Panggilan yang memiliki konotasi kedekatan, kasih sayang, cinta, iba, suatu kedekatan batin yang sangat intim. Itulah sebabnya Rasulullah dalam banyak hal dalam Al-Quran dipanggil sebagai abd, bahkan bukan sebagai nabi atau rasul. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, dia memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Allah memanggil Rasulullah sebagai abdun, bukan nabi dan rasul. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Allah memanggil Rasulnya ketika menurunkan Al-Quran kepadanya dengan panggilan abd, bukan nabi dan rasul. Padahal kalau kita lihat Al-Quran relevansinya kepada nubuat dan risalah, tapi justru Allah memanggil abdihi kepada hambanya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku. Ini semua menunjukkan bahwa ketika Allah memanggil kata ibad, maka Allah memanggil dengan kasih sayang kepada mereka-mereka yang telah melakukan dosa yang banyak itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah itu mengampuni segala dosa. Maka demikianlah kasih sayangnya Allah kepada kita. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita begitu banyak hadis-hadis Rasulullah tentang kasih sayangnya Allah kepada kita. Suatu ketika beliau melewati seorang perempuan dan beliau bersama para sahabat. Perempuan itu sedang menyusui anaknya dengan penuh kasih sayang. Lalu beliau tiba-tiba berbalik kepada para sahabat dan bertanya, "Apakah kamu menyangka bahwa perempuan atau ibu ini mencintai anaknya?" Semua mengatakan, "Ya Rasulullah, benar. Pasti sang ibu ini mencintai anaknya." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah lebih mencintai hamba-hambanya daripada sang ibu ini mencintai anaknya. Maka Rasulullah kemudian menerjemahkan itu dalam bentuk aksi. Beliau mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengatakan, "Irham man fil ard, yarhamkum man fis sama." Sayangi siapa yang ada di bumi ini, maka yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kamu. Dan oleh karenanya dengan berbagai ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini,
Kita harus membangun sebuah kesadaran penting dan menolak tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada agama ini sebagai agama yang keras, agama yang mengajarkan ketidaksayangan, kebencian misalnya. Karena itu adalah tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang bersifat ignorance, kejahilan, ketidaktahuan. Dan oleh karenanya kita harus berani mampu bangkit, tidak sekedar meyakini, tapi lebih dari itu kita menyampaikan kepada manusia bahwa mari kita bersama-sama mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat itulah kita akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala silaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.